Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita masih diberikan kehidupan dan juga kesempatan untuk belajar lagi firman Tuhan. Karena itu berarti iman kita bisa makin bertumbuh dan kita kembali bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Sebelum kita belajar, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau masih berikan kami kehidupan, masih berikan kami kesempatan pada hari ini. Dan hari ini Tuhan, kami senang kembali bisa mendengarkan sabda Tuhan, walaupun secara singkat dan dilakukan secara online. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari setiap hari sungguh boleh mengubahkan kehidupan kami, sehingga hidup kami makin hari makin memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, tema renungan Gema pada hari ini adalah peran sepele yang berdampak besar. Dasar perenungan diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya ke-21. Saya mohon Bapak Ibu Saudara bisa membaca keseluruhan perikop ini karena saya hanya akan bacakan 6 ayat saja, yaitu dari ayat ke-8 hingga ayatnya ke-13. Demikian firman Tuhan. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Berbahagialah setiap kita membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan adalah salah satu kisah yang sangat terkenal dari pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan saya yakin kisah ini sudah sering kali dikhotbahkan. Mujizat 5 roti dan 2 ikan juga merupakan satu-satunya kisah mujizat yang disaksikan oleh keempat kitab Injil. Nah saudara, hari itu Yesus sedang menyembuhkan dan mengajar di atas gunung. 5.000 orang duduk dengan setia mendengarkan pengajaran Yesus. Tidak terasa hari mulai senja, 5.000 perut kelaparan. Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, dari mana bisa mendapatkan makanan untuk 5.000 orang itu? Sementara sebagian murid kebingungan dan mendebat Tuhan untuk menyuruh pulang semua orang itu, tiba-tiba Andreas membawa kepada Yesus seorang anak yang memiliki bekal makanan, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Walau dia sendiri tidak tahu apakah yang dia lakukan itu akan berguna atau tidak, tetapi dia tetap membawa anak ini, mengusulkan anak ini, dan melaporkannya kepada Yesus. Lalu apa respon Yesus, saudara? Setelah melihat 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus meminta semua orang untuk duduk, dan kemudian Yesus mengambil roti dan ikan itu, lalu Yesus mengucap syukur, mengucap berkat atasnya, melipat gandakan dan membagi-bagikan sehingga orang banyak itu bisa makan sampai kenyang. Bahkan masih ada lebih 12 bakul. Saudara, mujizat ini bukan hanya menyatakan kuasa Yesus, tetapi juga menyatakan kasih-Nya untuk memperhatikan dan menopang umat-Nya. Ada penafsir yang mengatakan bahwa sisa 12 keranjang itu adalah konfirmasi tentang berkat Allah yang berlimpah-limpah pada umat-Nya. Semua orang terkagum-kagum melihat hal itu pada hari itu, saudara. Sebuah mujizat yang luar biasa. Tetapi ingat, semua ini bisa terjadi karena ada peran dalam tanda kutip sepele dari Andreas dan si anak pemilik roti dan ikan. Yang mana mereka sendiri tidak akan pernah menyangka hal yang mereka lakukan itu bisa berdampak sebegitu besarnya. Saya kemudian merenungkan, mengapa Andreas bisa melakukan hal ini? Ketika Yesus bertanya kepada para murid di mana bisa membeli roti supaya bisa memberi makan orang banyak itu,
Daripada mendebat Yesus seperti murid-murid lainnya, ia memilih pergi mencari. Dalam perjalanan mencari, di tengah-tengah orang banyak itu, ia menemukan seorang anak yang hanya membawa sedikit roti dan ikan yang cukup untuk dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, ia membawa anak ini bersama dengan bekalnya kepada Yesus dan berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Dari pernyataan dan pertanyaan ini menunjukkan, walaupun secara logika dia tahu sudah pasti ini tidak akan bisa jadi solusi untuk mengenyangkan 5.000 perut yang kelaparan, tetapi dia tetap membawa anak itu dan makanannya kepada Yesus untuk meresponi pertanyaan Yesus sebelumnya. Ketika Yesus bertanya di mana bisa membeli roti. Kemudian saya menyimpulkan bahwa ini adalah ketidakmengertian Andreas yang didorong oleh ketulusannya untuk melayani Tuhan. Dia berusaha untuk mengikuti perintah Tuhan walaupun dia tidak mengerti sepenuhnya, namun dia berusaha untuk melakukan apa yang ia bisa. Dan ternyata saudara, apa yang ia lakukan ini berdampak besar. Saudara, berdasarkan survei yang pernah saya baca, ada 2 kalimat yang menghambat pelayanan dan bisa dikatakan 2 kalimat ini sebagai pembunuh terbesar di dalam pelayanan. Yang pertama, we have never done that before. Kita belum pernah melakukan itu sebelumnya. Dan yang kedua, we could never do that. Kita tidak mungkin melakukannya. Biasanya 2 kalimat ini muncul ketika sedang fokus pada hal praktis atau teknis. Sebagian para murid juga berpikiran yang sama, yaitu kita belum pernah memberi makan orang sebanyak ini. 1. Dan kita tidak mungkin bisa memberi makan orang sebanyak ini. Nomor 2. Dengan kata lain saudara, terkadang terlalu merasa mengerti justru menggagalkan pelayanan. Karena sangat bergantung pada akal budi dan logika kita. Kita pikir kita lebih tahu keadaannya daripada Tuhan. Tetapi saudara, kisah mujizat ini menunjukkan bahwa pelayanan yang tulus dan bergantung kepada Yesus dapat membuat dampak yang luar biasa dalam cara yang mengejutkan. Ketika sesuatu sudah kita serahkan kepada Yesus atau ke tangan Yesus, maka sesuatu itu sedang menjadi fokus mujizat Allah. Apa maksudnya? Saudara, saya mengutip Charles Spurgeon yang pernah mengkhotbahkan mujizat ini. Dan dia memberikan pemikiran serta penafsiran yang menarik tentang 5 roti dan 2 ikan ini. Dia mengatakan bahwa roti dan ikan ini punya 2 sejarah atau kisah yang berbeda. Perbedaannya itu terletak sebelum roti dan ikan itu di tangan Tuhan Yesus dan setelah roti dan ikan itu di tangan Tuhan Yesus. Sejarah pertama adalah bahwa sebelum roti dan ikan itu sampai ke tangan Yesus, roti dan ikan itu adalah milik seorang anak. Tetapi kita tidak diberitahu siapa nama anak itu, siapa nama orang tuanya, apa yang membuat anak itu membawa roti dan ikan itu juga tidak ada yang tahu. Apa motivasi dan tujuan anak itu membawa roti dan ikan, kita pun tidak tahu. Yang kita tahu adalah bahwa anak itu adalah orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, pada hari itu. Dan kita percaya bahwa anak itu bisa ada di sana karena pemeliharaan Tuhan atau campur tangan Tuhan. Inilah sejarah pertama yang bisa kita dapatkan tentang roti dan ikan ini. Bahwa roti dan ikan ini hanyalah bekal biasa yang dimiliki seorang anak. Kemudian kita akan melihat sejarah kedua dari roti dan ikan ini. Yaitu setelah roti dan ikan itu berpindah ke tangan Tuhan Yesus. Nah saudara, setelah 5 roti dan 2 ikan ini diterima Tuhan dan diberkati Tuhan, yang terjadi adalah roti dan ikan itu bermultiplikasi, menjadi banyak dan akhirnya bisa mencukupi kebutuhan orang banyak itu. Bekal biasa seorang anak ketika berada di tangan Tuhan Yesus menjadi luar biasa bagi 5.000 orang. Roti dan ikan itu punya sejarah baru, yaitu menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk membuat mujizat. Inilah yang dimaksud ketika sesuatu itu diserahkan kepada Tuhan atau dipercayakan ke tangan Tuhan, maka sesuatu itu akan menjadi fokus mujizat Allah. Sesuatu itu bisa mempunyai sejarah atau kisah yang berbeda. Lantas apa makna dan aplikasi dari perenungan ini untuk kita? Dari perikop ini saudara, kita bisa melihat
Ketika kasih dan kuasa Tuhan bertemu dengan hati dan peran yang tulus, walaupun sepele atau kecil, saudara, maka itu bisa menghasilkan mujizat yang memuliakan nama Tuhan. Seberapa kecil atau sepele pelayanan atau pemberian kita, kalau itu dilakukan dengan hati yang tulus kepadanya, maka Tuhan akan menerimanya, memberkatinya, dan melalui kuasanya akan membuat pemberian dan pelayanan kita itu memuliakan namanya. Saya percaya pada waktu kita melayani, akan ada masa di mana kita akan merasa tidak mampu. Tetapi yang harus dilakukan ketika masa itu datang adalah bukan menyerah, tetapi berserah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Andreas. Buatlah sejarah yang baru atas apapun yang ada dalam hidup saudara dengan menyerahkannya kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan. Marilah kita bersama-sama untuk bergerak melayani Tuhan sesuai dengan talenta dan kemampuan kita masing-masing. Jangan pernah anggap sepele apapun pelayanan kita, karena Tuhan menghargai setiap pelayanan yang dilakukan kepadanya dengan tulus. Dan Tuhan bisa membuat pelayanan kita itu mempunyai dampak yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami masih bisa merenungkan sabda Tuhan. Dan hari ini kami boleh merenungkan suatu kisah yang luar biasa, mujizat 5 roti dan 2 ikan. Di mana hal-hal yang sepele atau peran yang sepele, sesuatu yang kecil, tetapi itu ketika diserahkan kepada Tuhan, bisa berdampak besar ketika ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Biarlah dari perenungan ini kami pun boleh belajar untuk setia melakukan panggilan kami. Apapun yang kami bisa untuk kami lakukan kepada Tuhan, biarlah kami lakukan dengan tulus. Sekalipun mungkin karena kami tidak mengerti, tapi kami tetap melakukan bagian kami seperti yang Tuhan minta. Dan kami percaya Tuhan Kau menghargai setiap pelayanan, setiap pemberian yang dilakukan oleh dengan tulus daripada umat-Mu. Dan Tuhan akan menjadikan semua itu mempunyai dampak yang besar yang bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.